Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Prima dan juga Bu Hermin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Ya, sebelum kita lakukan kita belajar tentang karya 2 dimensi dan 3 dimensi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak diharapkan dapat mengetahui pengertian dari karya 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Yang kedua, anak-anak bisa mengetahui apa saja contoh karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Iya. Nah, sebenarnya karya 2 dimensi dan 3 dimensi ini sudah sering anak-anak lihat. Betul. Ya, dan dalam kehidupan sehari-hari ini pun hampir setiap anak punya. Ya, di rumahnya ya Bu Prima, karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan ini ada beberapa yang di pembelajaran SPDP sudah dilakukan oleh anak-anak ya Bu Hermin ya. Sudah. Langsung saja kita bahas. Lalu apa sih karya 2 dimensi itu? Karya 2 dimensi yaitu karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, terutama biasanya dari sisi depan. Ya, betul sekali. Yang kedua, memiliki panjang dan lebar saja. Iya. Kemudian karena hanya memiliki panjang dan lebar, sehingga karya 2 dimensi ini hanya tidak mempunyai ruang. Ya, seperti itu. Dan tidak mempunyai unsur ketebalan. Jadi tidak dilihatkan, meskipun dalam hal cara menggambar juga begitu ya Bu Hermin, tidak diperlihatkan seperti tebal, seperti kelihatan tebal. Kalau menggambar kan dilihatkan tebal, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari karya 2 dimensi, 2 dimensi ya Bu Hermin. Nih, ini contoh karya 2 dimensi. Jadi hanya memiliki dimensi di lukisan ini ya. Di lukisan di atas kanvas ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Dan hanya bisa dilihat dari satu sisi. Nah, itu otomatis dari depan saja ya Bu Prima. Betul sekali. Yang kedua ini adalah batik. Jadi ini juga termasuk dari salah satu contoh karya seni 2 dimensi. Kemudian yang ketiga yaitu fotografi atau hasil foto. Hasil foto maksudnya. Makanya tadi kita bilang setiap anak pasti punya di rumahnya. Betul sekali. Yang berikutnya ini sudah ya Bu Hermin? Sudah dilakukan anak-anak. Yaitu poster. Jadi ini bermacam-macam poster sebagai contoh, termasuk dari contoh 2 dimensi. Kemudian ada lukisan dinding. Seperti itu. Itu juga karya 2 dimensi. Dan itu kan pasti hanya bisa dilihat dari depan saja. Betul sekali. Yang berikutnya ini adalah karya 3 dimensi. Ini agak berbeda sedikit ya Bu Hermin ya. Karya seni yang bisa dilihat dari berbagai sisi atau posisinya, seperti itu. Nah, kemudian karya ini juga memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga memiliki volume. Nah, biasanya karya 3 dimensi ini bersifat nyata, bukan semu. Jadi kalau tadi itu hanya sebuah gambar yang hanya gambar dan tidak terlihat dari volumenya, tapi kalau yang ini kalaupun gambar itu nanti terlihat ada seperti nyata gitu ya. Iya, betul. Kemudian karya 3 dimensi ini sifatnya lebih tahan lama karena terbuat dari bahan keras. Misalnya saja kayu, semen, tanah liat kering maksudnya, dan juga logam. Seperti itu. Nah, untuk contoh karya 3 dimensi itu sendiri, yang pertama ini adalah patung. Itu merupakan contoh karya 3 dimensi. Jadi contohnya patung ini dari depan terlihat, dari samping terlihat, kanan kiri terlihat. Meskipun yang dilihat berbeda. Contohnya kalau dari depan yang dilihat adalah wajahnya, dari belakang yang dilihat adalah rambutnya. Dari samping seperti itu. Tapi kan
dapat diketahui dan dapat kita lihat bahwa itu adalah bagian ini. Berbeda dengan tadi, contohnya saja foto. Ya. Foto itu hanya kita bisa lihat dari depan. Ketika saya memegang foto dari depan begini, kemudian Bu Prima ada di balik saya, Bu Prima tidak tahu itu foto apa. Betul sekali. Kemudian ini adalah mebel atau furniture. Ya, ini yang sudah diberitahukan oleh Bu Hermin tadi, bahwasannya di rumah anak-anak itu sudah ada. Nah, itu yang masuk karya 3 dimensi. Kemudian seni kriya. Nah, diantaranya ini adalah hasil keramik dan juga gerabah ya Bu Prima. Nah, di sini ada. Ini anak-anak juga sudah pernah. Oh, belum ya Bu Hermin? Belum. Oh, ini karena pandemi. Kakak kelasnya. Ya, kakak kelasnya yang pernah membuat keramik ya Bu Prima ya. Ya, semoga saja segera berakhir pandeminya. Ya, jadi anak-anak bisa melakukan kegiatan di luar kelasnya. Nah, ini anak-anak kita lihat nih di gambarnya ini. Ini di gambar, kita ambil satu contoh ya Bu Prima. Misalnya guci itu. Ada sisi panjang. Ya. Ini. Ada lebarnya, kemudian ada ketebalan, dan di situ ada ruangan. Betul. Ada ruang di dalamnya ini ya Bu Hermin ya. Ya, itu makanya termasuk karya 3 dimensi. Ya, yang berikutnya adalah topeng. Nah, ini jelas ya anak-anak ya, bisa dilihat meskipun nanti kalau misalkan pada saat anak-anak melihat belakangnya itu hanya terlihat seperti ruangan atau dalamnya topeng. Seperti ruangan, betul. Itu menunjukkan kalau topeng juga termasuk karya 3 dimensi. Nah, kemudian ini anak-anak hati-hati dengan materi yang Ibu sampaikan yang sekarang. Jadi ini sebetulnya ini adalah termasuk karya 2 dimensi. Betul. Tetapi bagaimana cara menggambar 3 dimensi. Betul. Jadi membuat gambar 3 dimensi, karena ini nanti yang harus anak-anak lakukan. Ya, membuat gambar 3 dimensi. Itu nanti ke depan kita akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat gambar 3 dimensi. Seperti apa? Nah, jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa gambar itu adalah karya 2 dimensi. Tetapi gambar yang dibuat ini, jadi gambarnya, gambar yang ada di dalamnya itu yang merupakan gambar 3 dimensi, bukan karyanya ya. Karyanya tetap karya 2 dimensi. Gambarannya, objeknya yang dibuat menjadi seolah-olah 3 dimensi. Nah, itu seperti itu anak-anak. Itu contohnya ada cerobong ya Bu Prima. Jadi cerobong itu punya sisi ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, jadinya kayak utuh itu ya Bu Prima. Itu menunjukkan terus itu lagi ya bagian itu apa ya itu namanya itunya air itu loh Bu Hermin, kayak talang gitu ya. Talang air itu di situ juga ada ketebalan kan di situ ya. Nah, dengan permainan gambar yang tebal seperti itu, juga ada gelap terang. Nah, betul Bu Prima. Kemudian model rumahnya ini. Nah, jadi antara sini lebar panjangnya sini dengan sini ya Bu. Jadi itu dindingnya rumah itu Bu Prima ya. Itu ada panjangnya, ada lebarnya, ada ketebalannya. Kemudian rumahnya bisa seolah-olah dilihat dari depan dan juga dari samping. Bisa kelihatan. Nah, ini yang disebut menggambar 3 dimensi. Itu yang seperti itu. Nah, ini yang lebih sederhana ya Bu Hermin. Ini adalah ada meja, kemudian di sini ada vas bunga. Nah, vas bunganya ini pun ada lebar, ada tingginya, dan juga ini seperti ada di ruang seolah ada ruang. Ini juga seperti itu. Jadi seperti mejanya ini itu adalah seperti meja betulan. Nah, itu. Jadi di sini Bu Prima ya, di bagian kakinya ini saja kita ambil contoh, itu ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Kemudian seperti kayak memang kakinya utuh. Gitu. Berbeda dengan mungkin selama ini anak-anak contohnya kalau menggambar meja hanya persegi, terus kemudian dikasih garis kaki gitu aja. Nah, kakinya 4 cuma gitu aja. Tetapi ini kakinya benar-benar seperti utuh ya Bu Prima. Tetapi nanti misalkan dalam Bu Prima dan juga Bu Hermin memberikan tugas, itu tidak hanya itu anak-anak tidak hanya gambar ini saja. Anak-anak bisa mungkin menggambar lemari atau mungkin apa itu
isi dalamnya kulkas. Nah, itu kan bisa ya, betul, Mbak Erni ya. betul sekali. Nah, ini lagi sederhana tetapi Kelihatan wah gitu. iya. Ini gambar tangga. Kalau kita perhatikan, ini seolah-olah padahal kan gambar ya Nana, Iya, dan ini itu gambar. jelas sekali itu di atas kertas. Iya. Tapi seolah-olah itu tangganya ada yang ada di atas kemudian masuk mau turun iya. ke bawah tanah seolah-olah Betul. seperti itu ya Bu Prima. Nah, keren kan? Ini yang disebut menggambar tiga dimensi. Dan itu tangganya seolah-olah memang tangga utuh ya Bu Prima ya. Betul sekali. Ini seperti kita mau masuk ke dalam lorong. Iya. Contoh seperti di dalamnya seperti itu. Jadi ini ada kayak volume atau ruangannya. Nah, itu yang dimaksud dengan menggambar tiga dimensi ya. Jadi nanti untuk tugasnya nanti ketika Bu Hermi dan Bu Prima memberi tugas anak-anak buatlah gambar tiga dimensi. Jadi harapannya menggambar tiga dimensi itu seperti yang kita maksudkan seperti ini. Jadi bukan membuat karya tiga dimensi, bukan, tetapi membuat gambar tiga dimensi. Seperti itu ya Bu Prima. Ya, sudah ini kayaknya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Terlihat sederhana tetapi cukup padat isinya. Ya. Ya, ketika Anda memotret orang di sebuah warna, maka Anda memotret pakaian mereka. Ya, tetapi ketika Anda memotret orang di dalam warna hitam putih, maka Anda akan memotret jiwanya dari seseorang itu. Ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian dulu ya Bu Hermin ya. Ya. Jangan lupa anak-anak harus tetap semangat dan anak-anak harus tetap sehat. Ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Prima Ekasari dan Hermin Siswati. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.